sempet dia nyekek aku kayak gimana kan, akhirnya aku teriak-teriak lah ya kan di sini. Yaudahlah gue mau gitu untuk pacaran, yang penting sifat dianya berubah. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi semuanya yang menyaksikan di pagi hari. Halo, yang menyaksikan di siang hari. Halo, yang menyaksikan di malam hari. Halo, cantikan aku hari ini. Kemarin udah berambut bondol, rambut cantik syalala, sudah rambut aposi-aposi itu. Hari ini muka aku lebih putih, beda dengan tangan, dengan rambut seperti ini, seperti Lilis Suganda ya kan, bukan Isdahlia lagi. Nah, kali ini kita ketemu di acara obrolan malam. Biasanya itu kita itu selalu berdua dengan Miss Lianti karena dia itu selalu berisik ya kan. Eka nggak kebagian ngomong. Jadi hari ini, malam ini, sore ini, pagi ini apa sih, nggak udah, gue udah nggak tahu jam berapa. Aku akan bercerita pengalaman pribadi aku tentang pacar-pacar aku yang sebelumnya, dan sepertinya kalau yang sekarang sih sebenarnya nggak harus diceritain ya, karena apa ya, kalau yang sekarang itu aku dapat pacar yang baik banget, dan itu ya udah, intinya aku yang sekarang itu dapat pacar yang baik gitu. Cuman kalau yang dulu-dulunya itu, sebelum dapat yang sekarang juga, aku punya pengalaman yang benar-benar menurut aku cukup pahit, dan itu sangat menyesal gitu. Kenapa aku tuh harus mengenal orang itu gitu, dan jujur aku nyesel sebenarnya. Cuman ya udah, mendengar ceritanya. Oke, sebelum aku cerita semuanya itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semuanya, agar putri-putri cantik seperti ini bisa berkibar setiap saat menemani pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari Anda, ya kan? Waktu-waktu bersantai ria suara apa itu? Aduh, apa itu? Karena ini bulan puasa, jadi kita tangannya harus banyak-banyak seperti ini biar makin cantik, aura cantiknya semakin memancar, bersinar, pancawati. Nah, buat yang penasaran dengan cerita aku seperti apa bersama mantan aku yang sudah aku al-fatihahin itu ya kan, aku anggap sudah mati, tapi kenyataannya dia itu masih hidup, dan aku juga maksudnya udah nggak tahu ya kan, udah nggak tahu dia itu sekarang lagi ngapain, dengan sama siapa, udah bodoh amat, gak peduli. Bahkan aku berharapnya sih dia udah mati gitu. Karena gini, dulu zaman aku masih sendiri, aduh ngepas banget ya suara Eke, udah bodoh amat lah. Waktu aku masih sendiri, jadi waktu itu kan aku suka makeup di ini kan, suka kalau nggak syuting juga kadang ada acara-acara kayak acara di panggung dangdutan atau apa gitu kan. Nah, waktu itu aku make up di salah satu lomba nyanyi. Nah, aku make upin salah satu si peserta yang lomba nyanyi itu kan, kebetulan dia itu MC di situ. Nah, habis itu ketemulah kita, ngobrol-ngobrol bla 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 bla. Akhirnya dia itu orang Bandung kan. Nah, dia juga sebenarnya tinggal di Bandung, nggak tinggal di Jakarta, dan aku tinggal di Jakarta Selatan. Nah, habis itu kontekan lah selang beberapa minggu bla 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 bla, ini itu, dan ternyata katanya dia itu lagi nyari kerjaan buat ke Jakarta. Cuman dia masih bingung tempat tinggalnya, mau tinggal di mana. Akhirnya tersentuh lah ya kan wanita ini. Ya udahlah ya, tinggal sama aku aja. Nah, habis itu udah tuh, selama seminggu kemudian dia datang ke Jakarta, terus dia nyari kerja di Jakarta, dan akhirnya dia juga tinggal sama aku. Akhirnya dia nyari kerja ke sana kemari, zaman sekarang susah ya kan nyari kerja. Nah, terus akhirnya aku cariin kerja lah ya, aku cariin kerja. Akhirnya dia udah dapat kerjaan, udah enak, udah apa, dan ujung-ujungnya apa?
awalnya aku sendiri gimana ya, maksudnya kayak nggak ada perasaan sama sekali. Karena apa ya, aku tuh tadinya niatnya untuk membantu gitu, cuma untuk menolong. Karena aku juga ngerasa dulu pas pertama kali ke Jakarta juga aku nyari kerjaan susah, tempat tinggal dan sebagainya kan. Aku tolongin dia, udahlah tinggal sama aku, tapi ya kita nggak ada hubungan apa-apa karena aku juga nggak punya perasaan apa-apa gitu. Mungkin karena dia entah karena cuma pengen numpang apa gimana, gue nggak ngerti. Soalnya aku juga maksudnya bukan orang yang kaya, yang punya apa yang istilahnya orang pengen numpang hidup sama aku gitu. Aku juga orang biasa aja, tapi ya sepertinya memang kayak gitu gitu. Nah udahlah tinggallah sama aku, udah kerja udah apa, dia maksa pengen pacaran. Nah terus aku masih nggak mau tadinya. Terus aku juga kalau misalkan masih ketemu sama teman-temanku, aku bilang ya teman biasa atau apa gitu kan. Ya udah, tapi dia nggak terima. Nah pas waktu itu di situ dia nggak terima, akhirnya keluarlah ya kan macannya itu. Mulailah dia kayak bentak-bentak, terus mukul-mukul, nendang-nendang kayak gitu-gitu. Nah terus habis itu aku udah tahu watak aslinya dia seperti apa, dan lama-lama aku takut juga dong kayak gitu, namanya di kosan sendirian, terus dia juga sering ngunci pintu kayak gitu kan. Nah terus akhirnya lama-lama ya udahlah gue ngalah gitu. Akhirnya aku ngalah, ya udahlah gue mau gitu untuk pacaran, yang penting sifat dianya berubah gitu, nggak kayak gitu. Dan ternyata pas pacaran juga malah makin parahnya. Kayak misalkan apa ya, kayak temen-temenku aja kayak banyak banget dilarang, main sama si ini nggak boleh, sama si itu nggak boleh, ke sini nggak boleh, ke sana nggak boleh. Nah terus gue harus ngapain kan? Sebelum hidup sama dia pun juga aku punya kehidupan sendiri kan, aku punya teman, aku punya kerjaan, aku punya apa. Bahkan kadang ke kerjaan aku sendiri juga kayak apa ya, kayak ngebatasin gitu loh, nggak boleh kerja keluar kota, nggak boleh kerja yang jauh-jauh, harus tetap tinggal di rumah. Jadinya kerjaan aku juga kadang sering terbengkalai kayak gitu. Nah terus dia juga sering ngancem-ngancem mau bunuh lah apa kayak gitu kan. Akhirnya dari situ aku udah pengen apa ya, pengen pergi dari dia, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Karena memang apa ya, dia itu kalau emang udah marah kayak apa ya, kalau misalkan kita balik marah dia bakalan semakin meraung gitu. Jadi ya udahlah, intinya aku ngalah bukan berarti aku kalah gitu loh. Jadi ya udahlah gitu, gue ngalah dulu aja. Akhirnya makin kesini makin parah gitu. Dia suka nendang, dia suka mukulin apa, dan ternyata ya maksudnya lama kelamaan kok jadi, mungkin karena aku udah berapa ya, hampir 2 tahun kali ya, hampir 2 tahun tinggal bareng ya kan. Jadi kayak lama-lama kok aku yang berbalik, kok aku yang kayak pengen mertahanin gitu. Tapi di saat aku yang mertahanin, sifat dianya yang seperti itu. Dan aku coba berusaha menerima, aku berusaha ikhlas ya. Mungkin ya aku juga maksudnya melihat sifat baiknya dia aja, karena sebenarnya dia meskipun kayak gitu juga ada sisi baiknya juga kan. Nah dari situ udah tuh aku mulai menerima, dan ternyata dan setelah aku mengalami hal-hal yang itu mengerikan sekali, sampai aku kabur lewat jendela lah apa, lari-lari gak pakai sepatu karena ketakutan bagaimana segala macam ya kan. Nah dari situ pernah pas waktu malam-malam, waktu itu dia pulang kerja, terus aku lagi tiduran di kosan, kok tiba-tiba dia ke atas. Nah dia ke kamar atas, habis itu entahlah dia ngapain itu, dikiranya aku tidur kali ya. Nah terus habis itu gue penasaran dong, dia tuh ngapain sih sebenarnya di atas itu. Pas aku ke atas, ternyata dia lagi video callan ya kan. Dengerin lah ya kan, ngintip sama sapose dengan meratap-ratap sambil air mata ini bercucuran seperti lagi menguras bawang. Nah udah tuh dari situ sampai dia selesai video call, akhirnya aku bilang gini, udah video callannya. Dia bilang cuma udah gitu doang, kayak berasa nggak punya dosa. Astagfirullah, ya Allah, wanita secantik ini dihianatin dengan jadahnya, dengan jahatnya itu. Gak bersyukur punya wanita cantik seperti ini yang baik hati ya kan.
Oh, nah udah dari situ aku tanya dong itu siapa, dia bilang itu perempuan katanya, perempuan, mak-maknya tuh udah ngedesek dia buat cepet nikah gitu, tapi dia nggak nikah. Ya udah, ya udah, akhirnya kata dia ini, kata mau nunjukin nih, ini fotonya, ini nih mau ditelepon sekarang apa mau disamperin sekarang, kayak gitu tuh. Luluh lagi ya kan bencongnya dari situ. Dan apa ya, ternyata yang di video call itu ternyata memang laki-laki dan itu selingkuhannya orang Medan. Nah dari sini tuh taunya setelah aku berminggu-minggu kemudian, karena apa ya, maksudnya kalau yang kayak gitu tuh mau segimanapun ngumpetin juga lama-lama bakalan ketahuan kan. Nah di situ seharusnya kan aku yang marah karena posisi dia yang salah, tapi dia yang salah, tapi dia yang malah semakin marah gitu loh, malah memutarbalikkan fakta. Terus juga maksudnya kayak dia mencari kesalahan aku ya, kayak gimana kan. Akhirnya waktu itu sempet dia nyekek aku kayak gimana kan, akhirnya ku teriak-teriak lah ya kan. Di situ juga, di bawah situ juga kan ada Pak RT dan lain. Akhirnya dia juga nggak berani ngapa-ngapain. Akhirnya udah dari situ aku pergi dan ku nggak mau balik lagi ke rumah itu terkecuali dia udah nggak ada di situ. Dan akhirnya beberapa ini karena kan aku juga kerja waktu itu, ditinggalin kerja juga kan. Pas aku pulang ke situ memang dia udah nggak ada dan aku pun langsung pindah dari situ. Dan aku sudah lupa semuanya. Aku merasa menyesal sih ya, jujur menyesal, cuman maksudnya ya namanya hidup ya kan, maksudnya kayak perlu ada apa ya, pengalaman juga, semuanya juga pasti ada pahitnya ada manisnya gitu. Yang jelas sekarang aku udah dapet yang pacar yang istilahnya menurut aku super baik banget sama aku, udah pengertian dan lain-lain gitu. Nah itulah cerita aku, pengalaman pahitku. Ih cantik ya aku. Nanti kita ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Nanti aku juga bakalan cerita-cerita pengalamanku yang lain lagi. Masih banyak, jangan sidi sayang. Oke, sampai jumpa dah.